Nah, join itu sebenarnya ada beberapa tipe peserta. Yang pertama adalah yang pastinya switch karir ya, yaitu teman-teman yang mungkin saat ini bekerja di kantor, tapi mulai mempertimbangkan nih pekerjaan yang lebih fleksibel gitu. Yang kedua bisa juga freelancer pemula. Mereka udah pernah coba freelancer, teman-teman yang udah pernah coba freelancer, tapi mungkin belum menemukan sistem kerja yang stabil. Nah, ini boleh juga join di VNC. Dan yang ketiga adalah fresh graduate yang mau bangun karir tanpa harus selalu bergantung ke pekerjaan kantoran gitu ya. Ada juga ibu rumah tangga yang mau kembali produktif, tapi tetap bisa bekerja dari rumah. Nah, tapinya di VAMC ini atau di teman kreatif ini kita percaya kalau sertifikat aja tuh sebenarnya nggak cukup. Tetap dibutuhkan ekosistem pendampingan. Kalau mungkin teman-teman yang udah pernah kerja di corporate juga, atau mungkin sebagai HRD juga gitu ya, pernah nih pasti ada ngeliat talent atau seseorang yang sertifikatnya banyak gitu ya, ngumpulin sertifikat banyak gitu. Tapi ketika kerja, belum tentu tuh dia ternyata menghasilkan skill-skill atau bisa skill-skill yang diharapkan sama corporate atau sama tempat kerja. Nah, itu dia. Sama di VAMC ini, di teman kreatif ini, kita juga screening awalnya adalah bukan dari sertifikat yang kamu punya, bukan dari banyaknya kamu atau lamanya kamu kerja gitu ya. Tetap harus masuk di VAMC 8, ikut start dari awal, eh, bootcamp belajar barengnya ini gitu. Karena biar sama-sama tahu apa sih kebutuhan-kebutuhan di era sekarang, di digital sekarang itu ilmu-ilmu apa yang memang dibutuhkan sama klien gitu. Oke, boleh di next Mbak. Tadi kita masuk ke timelinenya. Boleh Mbak Sela di timelinenya. Nah, ini dia. Rangkaian program 7 bulan. Jadi memang kadang kalau dengar orang 7 bulan itu program apa lama banget gitu ya. Karena memang transformasi karir itu nggak bisa dalam 1 minggu, 2 minggu, atau sebulan teman-teman. Jadi memang kita nggak cuma belajar toolsnya aja, tapi kita membangun mindset kerja remote-nya dulu gitu ya. Terus disiplin kerja freelancernya itu seperti apa. Tadi juga kita perlu bangun portofolio, perlu bangun personal branding, dan ya kita perlu untuk cari pengalaman kerja nyata sebagai remote worker gitu. Jadi perjalanan perjalanan selama 7 bulan ini memang sangat penting, mulai dari bootcamp. Nanti kita akan berlangsung di 25 April sampai 21 Juni ini. Nanti akan ada 26 sesi bootcamp dan workshop intensif. Nanti di sana juga ada mentor-mentor yang memberikan tugas, penugasan gitu ya, untuk sebagai portofolio teman-teman. Gitu. Nanti kita bisa lihat jadwal bootcampnya apa aja yang akan dipelajarin dan tanggalnya serta waktunya. Nah, nanti di 22 Juni sampai 2 Juli ini ada self reflection dan branding period. Jadi di sini ada masa tenggang nih, masa tunggu, masa tenang gitu ya, untuk teman-teman beresin materi-materi bootcamp atau juga penugasan-penugasan dari bootcamp. Ini teman-teman bisa bercerita di LinkedIn, mungkin kalau belum kenal sama LinkedIn gitu ya. Nah, itu boleh mulai dibangun di situ. LinkedIn, Thread gitu ya, atau mungkin di sosial media. Pokoknya bangun personal branding dulu yang mulai membagikan mindset-mindset kerja remote gitu. Nah, nanti di 18 sampai 31 Juli kita ada assessment test dan penilaian kualitas. Lalu baru nanti di 1 September sampai 30 November ini akan ada Virtual Assistant Career Connect, yaitu di sini magang dan bisa berlanjut ke paid kontraknya gitu. Boleh di next, Mbak. Ini ya. Jadi nanti di fase-fase bootcamp ada materi-materi gitu ya, kurikulum dasar yang akan dibagikan sebagai virtual assistant tuh pasti ada kayak manajemen data ya, terus desain menggunakan Canva. Canva-nya juga bukan yang baru-baru gitu teman-teman, tapi paling nggak sudah cukup familiar dengan Canva. Lalu penggunaan AI tools ya, di sini ada apa nih? Work ethic and basic skill, kerja remote gitu. Lalu ada Excel juga, data master, bagaimana caranya lead generation gitu, dan AI tadi ya, automatic tools, hingga ada workflow management. Boleh di next, Mbak? Jadi teman-teman akan mengerjakan praktik langsung
melalui achievement dan workshopnya gitu ya. Mentor-mentor kita, ada mentor-mentor kita. Lalu ada sosial media marketing juga nanti akan belajar itu mengenai optimasi IG, TikTok, Threads, lalu ada personal dan creative writing, ini bagaimana SEO writing atau copywritingnya. Lalu akan belajar ads juga. Di sini akan diperkenalkan dengan bagaimana sih meta ads itu, apa itu vibes coding, WordPress gitu ya. Ada juga professional portfolio, bagaimana membuat action plan, pitch deck atau proposal gitu ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari di sesi-sesi bootcamp gitu. Dan nanti setelah bootcamp selesai tadi ya, aku sudah sampaikan bahwa kita nggak langsung nih lompat ke dunia kerja itu enggak. Karena memang masalahnya suatu masalah yang sering terjadi di freelancer itu punya skill tapi nggak tahu gimana caranya memposisikan diri di market. Nah, makanya ada tadi personal branding dulu, kita ada masa tenang dulu, itu bisa dijadikan sebagai time untuk positioning sebagai virtual assistant. Teman-teman tadi bisa bangun portofolio, terus bisa mulai sharing-sharing di LinkedIn dan di sosial medianya teman-teman. Gitu. Boleh di next, Mbak? Ini tadi juga nanti akan diberikan personal career blueprint ya untuk menentukan arah karirnya teman-teman. Di sini nanti ada analisis kekuatan, lalu mungkin teman-teman seiring berjalannya waktu ikut bootcamp selama 2,5 bulan itu pasti nanti akan ketemu niche yang tepat gitu ya. Niche-nya apa ya? Oke, ya ternyata aku sukanya dibikin video dan nge-VO gitu. Oh, berarti bisa aja nih akan memperdalam sosial media manajemen misalkan atau ke konten create gitu ya. Nah, itu bisa. Atau misalkan, oh aku sukanya nulis nih, kekuatanku di nulis. Nah, ini bisa diperdalam untuk SEO, SEO-nya writer gitu. Nah, itu bisa. Karena memang tetap ada klien yang butuh untuk membantu itu gitu. Untuk membantu penulisan, untuk membantu buat konten gitu. Dan bisa dijadikan sebagai alat bantu untuk penetrasi ke pasar untuk klien-klien yang mulai premium atau klien-klien global gitu. Boleh di next, Mbak Sela? Nah ini ya, menurut alumni-alumni kita dan hasil nyatanya yang sudah terdata, kita survei, 55% menilai memang materi yang kita bagikan itu sangat baik di sesi bootcamp ini, lalu juga sudah mengcover kebutuhan industri. Di alumni kita juga bilang 100% merekomendasikan kelas in kepada rekan-rekan lainnya, dan 43,3% menyatakan bahwa materinya cukup proporsional meski jadwalnya juga lumayan padat. Itu. Boleh di next, materinya detail, padat, mudah dimengerti. Itu ya kata testimoni teman-teman kita. Lalu ada uji kompetensi nih, teman-teman. Jadi ada 10 kompetensi dasar yang wajib lolos gitu. Jadi nanti di VIMC ini kan teman-teman sudah belajar dan ada 10 kompetensi dasar yang harus teman-teman capai. Itu paling nggak bisa Excel atau G-Sheet ya. Lalu bisa desain komunikasi visual melalui Canva tadi, aplikasi Canva tadi. Terus juga ada strategic communication dan feedbacknya. Ini perlu ya, karena kerja remote itu kekuatannya di komunikasi. Gitu. Karena kan nggak ngelihat fisik ya. Nggak ngelihat fisik, jarang juga denger nada bicaranya gimana. Jadi strategi communication dan feedback itu juga harus terlatih. Lalu ada professional business writing-nya, seperti tadi membuat surat menyurat, gitu ya. Landing page dan user experience. Ini nanti tipis-tipis teman-teman mengetahui bagaimana cara membuat landing page atau sekarang itu sudah bisa dibantu AI dengan vibes coding. Gitu-gitu nanti kita akan belajar. Dan tentunya harus lolos tentang remote work mindset dan etiknya. Gitu. Boleh di next Mbak Sela? Nah, ini ya. Ada juga uji kompetensi untuk spesialisasi. VAMC itu adalah start bagi teman-teman yang benar-benar newbie, bagi teman-teman yang baru banget mau tahu dunia freelancer, dunia remote work. Untuk yang sudah punya kemampuan gitu ya, udah punya basic banget gitu, udah paham deh sama Canva, terus juga pernah jadi sales atau marketing di
kantor gitu ya, atau pernah punya pengalaman personal asisten, kita ada kelas spesialisasi tadi ya, Specialist Development Program tadi, tapi untuk di 3 bidang, yaitu Social Media Management, Personal Assistant, dan Sales Strategis. Jadi untuk teman-teman yang sudah suka bikin video gitu ya, bikin flyer, nah ini bisa nih ambil spesialisasi di Strategic Ads, Analysis, dan Video Reels atau Production. Tapi untuk program spesialisasi sendiri ini akan dibukanya nanti. Masih sekitar bulan Juni. Jadi kita memang fokus ke VAMC dulu. VAMC batch 8 yang akan berlangsung di April nanti ya. Atau personal assistant. Nah, ini yang suka-suka project management, orangnya detail gitu ya, suka bikin-bikin to-do list. Nah, ini boleh banget ambil spesialisasi di personal assistant. Lalu ada juga yang hobinya ngelit nih, ngelit funneling atau negosiasi gitu ya, sampai dapat closing gitu. Dan ini ada sales strategist. Oke, boleh di next Mbak Sela. Hmm, hmm, Oke, yang sebelumnya ada. Oke, berarti lanjut ya. Oke, nih ya, penentu arah di asesmen tesnya. Jadi kualitas adalah prioritas utama di teman kreatif. Gitu, teman-teman. Hasil asesmen tes, tapi tetap ya, untuk teman-teman yang ngambil spesialis program, itu juga akan mengikuti asesmen tes. Karena ini akan menentukan langkah teman-teman di ekosistem karirnya teman kreatif. Gitu. Jadi kalau nanti lolos standar dan ikut hasil tesnya itu baik, teman-teman bisa melanjutkan ke VA Career Connect. Siap masuk uji coba di magang di klien-klien kami sebelum akhirnya nanti paid kontrak. Kalau yang di bawah standar, teman-teman bisa mengikuti challenge 3 bulan ya. Ada challenge writing, ada challenge untuk membangun personal branding gitu. Nah, ini bisa diikut sertakan gitu. Kalau memang hasil asesmen tesnya nanti belum lolos gitu ya. Boleh di next Mbak Sela. Nah, ini ya, harapannya adalah menjaga integritas talent. Jadi, nanti ketika teman-teman sudah ikut VHMC, lalu ada assessment test, eh, lalu ada apa cocok di virtual assistant career connect, itu nggak hanya asal magang gitu. Jadi nanti memang di VACC season 3, berarti ya hitungannya ini udah jadi masa krusial untuk paid contract gitu. Nanti teman-teman harus siap mental nih, teknisnya secara mental dan teknis untuk menghadapi klien. Menghindari resiko kegagalan gitu ya, membangun reputasi sebagai VA yang baik, VA yang berkualitas, VA yang bisa diajak bekerja sama untuk growth gitu ya. Nah, di sini kita berharap talent-talent yang nanti bergabung itu bisa menjaga integritas dirinya dan juga integritas dari teman kreatif. Boleh di next, Mbak Sela? Nah, ini ada ya tadi ya sekilas tentang VACC nantinya program matching. Jadi setelah mengikuti VA assessment test, teman-teman akan ikut VACC kalau lolos. Di sini ada 1 sampai 17 Agustus. Ini periode matching with client. Lalu nanti akan ada kick off, ada periode magangnya September sampai November, dan perpanjangan masa kontrak nanti setelah itu. Gitu. Yuk, otoritas nyatanya kita pasti berharap bekerja profesional, dibayarnya juga profesional, dan tumbuh bersama dengan ekosistem teman kreatif. Gitu. Oke, boleh di next, Mbak. Ini dia, kita masuk ya ke investasinya berapa sih? Gitu. Investasi yang perlu disiapkan itu di eh, 4,5 juta untuk program yang komplit selama 7 bulan tadi, dari April sampai November. Nah, sebenarnya ini kemarin kita ada early bird di Februari, tapi berarti sudah habis ya. Jadi total investasinya adalah 4,5 juta. Ini sudah mencakup tadi ya, teman-teman, bootcamp 2,5 bulan tadi, terus ada VA assessment test gitu. Terus ada juga tadi timeline yang kita akan VACC. Nah, terus nanti juga dapat karir blueprint tadi gitu.
Oke, boleh di next, Mbak. Nah, jadi karena memang harganya mungkin bagi sebagian orang itu lumayan, ya kita berharap yang mengikuti program ini adalah teman-teman yang bisa berkomitmen pada proses transformasi karirnya. Gitu. Ini ya, kalau kita lihat memang keseluruhan programnya panjang, teman-teman. Tapi untuk meringankan pembayaran tadi, kita ada skema cicilan. Di mana untuk yang early bird kemarin di Februari itu berarti sudah tidak bisa nih ya, sudah habis karena kita sudah masuk Maret. Kita harusnya ada DP di 1.500.000. Lalu di Maret itu ada cicilan pertama, berarti hitungannya di 750.000. Dan nanti di April sampai September ini teman-teman bisa cicil di setiap tanggal 30 setiap bulannya itu 375.000 per bulan. Jadi kalau bayarnya Maret berarti ya DP plus pembayaran Maret gitu ya. Atau misalkan mau mepet April nih, berarti akumulasi dulu. Akumulasi sejumlah sesuai bulan yang berjalan. Mau daftarnya nanti tanggal 25 April nih pas gajian lagi gitu ya. Nah, ini berarti yang harus dibayarkan adalah 2.625.000 dan setelahnya bisa teman-teman cicil. Seperti itu. Ya. Oke, boleh di next, Mbak Sela. Ada komitmennya nih, ada komitmen polisinya. Jadi untuk ketentuan peserta sendiri tadi bagi cicilan yang memang tertunda, akses benefit untuk kelas magang dan bulannya juga ikut ditangguhkan jadinya. Tapi tetap bisa dapat ya, kalau uang juga tidak bisa di-refund, jadi teman-teman akan tetap dapat PDF dan recording setiap bulannya gitu. Cuma untuk akses benefit ke kelas-kelas magang atau kelas yang akan berjalan di selanjutnya itu akan ditangguhkan. Serta sertifikat atau dokumen legal karir hanya dapat diklaim kalau status administrasinya itu sudah lunas. Gitu, teman-teman. Ini ada komitmen polisinya dari teman kreatif mengenai VAMC Batch 8 ini. Boleh di next, Mbak Sela? Oke, sudah siap teman-teman atau masih ada pertanyaan? Nanti kita akan open di sesi Q&A. Kalau teman-teman siap landas, kita masih buka pendaftaran sampai 24 April. Gitu. Yuk kita gabung di teman kreatif dan rasakan sendiri deh vibes-nya teman kreatif gitu. Bisa membangun otoritasmu dan tentunya mudah-mudahan bisa meraih karir remote impiannya teman-teman. Oke, terima kasih Mas Ella. Sudah ya? Atau kita intip dulu deh ini Mbak Sela, jadwal bootcampnya kali ya. Ada nggak? Mbak Sela pegang nggak jadwal bootcampnya yang sudah kita susun dari teman kreatif susun? Mungkin penasaran nih, kapan aja sih 2,5 bulan itu kok lama banget, terus waktunya kapan aja gitu. Wah, di sini sudah ada 30 teman yang bergabung ya, Insya Allah. Sudah kelihatan, Mbak. Nah, Mbak, coba kita lihat. Iya, betul. Nah, ini teman-teman ada jadwal VA Masterclass Batch 8 yang tadi sudah disebut-sebutkan. Jadi kita akan belajar di seminggu itu 3 kali ya. Sabtu, Senin, Rabu. Sabtu, Senin, Rabu. Sabtu, Senin, Rabu. Gitu. Nah, di sini untuk hari Sabtu, teman-teman kita belajar pagi, jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau untuk Senin dan Rabunya itu di jam malam, jam 7 sampai jam 9. Karena memang yang ikut VAMC ini kan nggak hanya tadi ya, freelancer atau ibu rumah tangga yang mau balik lagi gitu, mau balik kerja lagi. Tapi ada juga dari teman-teman yang masih bekerja di kantor, yang memang mau bangun personal branding sebagai VA, atau yang mau tahu lebih lanjut gitu ya tentang karir remote. Nah, di sini makanya kalau untuk Senin dan Rabu itu kita belajarnya malam di jam 7 sampai jam 9 tadi. Nah, ini ada materi-materinya ya Mbak ya, Sela ya. Di sini kita bisa lihat ada data master dulu, ngomongin Excel dulu, belajar Excel dulu selama seminggu gitu. Nanti belajar lead generation. Nanti kita akan belajar di cafe desain komunikasi visualnya. Kita belajar Canva, seperti itu. Kita belajar sosial media marketing dari fundamental, mengenal Instagram.
LinkedIn juga. Nanti kita belajar professional writing. Nah, di sini. Seperti itu, teman-teman. Boleh diturunin, Mbak? Tadi lanjut, setelah itu tadi ya, setelah VAMC, nanti ada closing di bulan Juni, itu ada post-testnya juga, kita akan masuk ke tadi, self-learning dan reflection. Di sini ada masa tenang, terus ada periode pitching public tadi, teman-teman bisa personal branding di sana, di sosial medianya teman-teman, itu kan, berbagi tentang hasil tugas selama kelas kelas-kelas VAMC ini bisa ke 3 platform tadi, bisa di LinkedIn, di Threads, di Instagram. Nah, nanti di 11 sampai 20 Juli kita ada 10 hari menulis di LinkedIn. Nah, ini fungsinya sebagai journaling, sebagai portofolio, dan juga teman-teman bisa merefleksikan gitu ya, keseruan belajar atau eh, penugasan-penugasan yang teman-teman dapatkan. Gitu. Dan ada VA assessment test di sini. Nanti di bulan Julinya kita ada assessment test dan juga ada penilaian. Gitu. Nanti akan ada assessment testnya di hari Sabtu, Juli, dan juga ada yang spesifik assessment test. Itu mengerjakan salah satu pilihan skema untuk tes yang diinginkan. Ini untuk yang sosial media, personal assistant, atau sales eksekutif tadi. Gitu. Boleh di next? Gitu ya teman-teman. Sudah ya? Oke. Seperti itu ya. Terus baru kita lanjut ke VACC untuk program magangnya dan lanjut ke paid contract jika kliennya puas dan masih ingin lanjut. Gitu. Oke, mungkin itu Mbak Sela. Silakan kita bisa ke tanya jawab kali ya. Mudah-mudahan ada yang jelas dan kalau ada yang belum cukup jelas bisa ditanyakan. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Rini atas pemaparannya. Buat teman-teman di sini, adakah yang mau langsung bertanya atau konfirmasi sesuatu? Boleh banget ya Mbak, bisa langsung langsung tanya-tanya. Iya, boleh nih. Jadi itu dari teman kreatif untuk Atau di kolom VAMC. chat juga boleh. Boleh. Atau nanti kita bisa foto bersama juga untuk hari ini ya, Mbak. Wah, yang hadir 29 nih beserta kita berdua. Kirain hari ini sepi gitu ya, udah Masih mulai komplit ya, kirain udah mulai mudik. mudik gitu ya, udah mulai jalan-jalan. Tapi ternyata teman-teman masih mau menyimak materi sosialisasi hari ini. Gitu. Oke, nanti kita sambil tunggu teman-teman untuk foto bersama ya, Mbak Sela ya. Boleh-boleh. Kalau dari Mbak Aku Sela tunggu. sendiri nih, sudah jelas belum Mbak untuk sosialisasi programnya? Kalau buat aku jelas banget sih Mbak. Aku sebenarnya tuh nggak ikut PAMC kan. Dulu tahun lalu bisa langsung gabung di PACC. Tapi melihat materi yang ditawarkan di PAMC ini kayak bener-bener pengen belajar lagi. Soalnya kadang kan sebagai VA itu kita kayak palu gada juga ya Mbak. Kita harus secara tidak langsung harus bisa semua gitu nggak sih? Iya. Meskipun tetap ada spesialisasinya gitu kan. Jadi kayak materi-materi yang ditawarkan tuh udah paket lengkap banget. Kalau kita nyari apa ya istilahnya nyari potong-potongan di luar tuh kayaknya mungkin dijumlahin bisa lebih mahal deh Iya, betul. harganya dari yang ditawarkan sampai udah full dapat magang juga ya. Soalnya Iya. kadang satu kelas aja tuh udah 500-700 ribu itu baru satu materi itu kan kadang biasanya tuh. Jadi kayak sayang sebenarnya dilewatkan. Iya, ya, Mbak. Benar-benar benar. Iya, waktu awal-awal belajar di VAMC 3, saya kan dari VAMC 3 ya, jadi dari start itu memang rasanya panjang gitu, tapi nggak kerasa. Karena memang seminggu 3 kali, terus teman-teman juga bisa dapat akses recording, jadi kalau memang kelewat atau pas lagi nggak bisa sempat tuh bisa ngulang materinya gitu loh Mbak Sela. Dan tugas-tugasnya tuh kita enjoy aja, apalagi yang udah, mungkin teman-teman yang udah punya pengalaman di Excel, nah, itu bisa merem lah, paling cuma bikin pivot tugasnya gitu ya. Tapi kalau untuk yang baru gitu, pasti menjadi salah satu ya apa ya pengalaman seru gitu ya, pengalaman baru, belajar baru yang seru gitu. Atau kalau saya itu waktu itu kesusahannya adalah belajar di sosial media dan juga afiliator, misalnya.
Karena saya nggak ada pengalaman-pengalaman ke situ, jadi buat saya materi itu yang lumayan susah tuh. Nah, tadi ada nggak ya belajar afiliator? Nggak ada ya, tapi di sosial media kayaknya tadi itu. Nah, baik-baik. Ada Belum lagi ada nggak? Belum ada belum ada pertanyaan? belum ada yang mau raise hand atau ini ntar Mbak di kolom chat ada. Oh, ada Mbak Tenia ya. Oh, Ya, tadi betul. sharing jadwal Zoom-nya supaya bisa nyiapin waktu. Oh, yang tadi Mbak Sela, yang jadwal batch 8 tadi ya. Heeh. Sama ada satu lagi Mbak, kelasnya ini nanti harus ikutan masuk Zoom-nya atau bisa belajar mandiri dari rekaman videonya ya. Soalnya kan saya ibu pekerja, kalau udah di rumah anak maunya gelendotan ibunya mulu. Oke, iya, 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 siap-siap. Boleh dibantu share dulu deh, Mbak. Tadi yang tadi Ya, lagi yang jadwal oke. batch 8 tadi ya. Jadi tentunya kita pasti ngelihat ya tadi yang sudah aku sampaikan juga kalau yang ikut ini juga bukan selalu udah paham remote work, tapi juga bisa jadi masih kerja gitu ya, teman-teman yang masih kerja atau mungkin ibu rumah tangga tadi, ibu rumah tangga yang ada gap year dulu pernah kerja, terus habis itu mau ikutan lagi atau mau cari tahu tentang remote work, nah itu bisa nih. Jadi untuk apa belajarnya diupayakan bisa ikut Zoom, tapi kalau teman-teman enggak bisa ikut Zoom, akan diberikan rekaman videonya gitu. Dan untuk jadwal belajarnya ini tadi, kita akan start di bulan April sampai Juni. Nah, nanti seminggu itu kita ada 3 kali, ya, di Sabtu, Senin, dan Rabu, teman-teman. Untuk yang selalu di hari Sabtu, itu tadi pagi, jam 10 sampai jam 12. Tapi kalau untuk Senin dan Rabu, itu kita belajarnya malam. Menyesuaikan jam pulang kerja gitu ya, menyesuaikan teman-teman harapannya udah bisa sampai rumah, atau mungkin nyimak tipis-tipis di perjalanan, gitu, tapi sambil mindful ya, harusnya bisa sambil mindful untuk belajarnya gitu. Harapannya di kita berikan jadwal ini, teman-teman juga bisa tadi itu menyiapkan waktunya gitu. Ada pertanyaan lagi Mbak Rin. Mm-mm-mm. Halo Kak, saya masih kurang clear nih. Sebelumnya saya Oke. sudah mengikuti PA Sampai habis Bootcamp, ya. tapi ingin lebih menggali potensi diri yang sebelumnya masih belum dipelajari. Hmm. Kira-kira cocoknya mengikuti program yang mana ya? Seperti kata Kak Sela tadi, kita sebagai VA bisa palu gada untuk klien kan? Oke. Ya, ini mudah-mudahan udah jelas ya untuk jadwal VA Masterclass Batch 8-nya ini Sabtu, Senin, Rabu tadi untuk seminggunya. Nah, itu dia. Kalau untuk Kadias, boleh mungkin aku yang share screen ini kali ya, Mbak Sela di sini. Nah, tadi ada beberapa kelas nih. Coba aku buka dulu. Yap, di sini ya. Hmm, di langkah seru deh. Ya, di sini. Nah, ini, Mbak. Nah, ini coba. Oh, sorry, sorry. Oh, kita buka di sini. Nah, ini Mbak Sela. Kelihatan ya Mbak Sela ya. Tadi Kelihatan buat belum, Mbak? kajian tadi, mungkin agak cepat aku tadi di sini ya. Karir ekosistem ini kan di VA, di teman kreatif ini ada masterclass, ada VA assessment, ada career connect gitu. Dan ada juga blueprintnya. Nah, kalau Kak Dias ini sudah merasa mumpuni gitu ya, sudah punya potensi diri, yang sebelum-sebelumnya udah dipelajarin, terus juga kayaknya udah mantep nih gitu. Kita ada spesialis dev. Nah, spesialis development ini tadi 3 yang ditawarkan. Sosial media manajemen, personal assistant, dan marketing tadi ya. Gimana tadi? Di depan, nanti aku ubah. Coba. Nah, jadi kalau misalkan Kak Dias mau ikut yang spesialis dev aja deh, gitu.
itu bisa ikutan, tapi nanti tetap akan ke sini, tetap akan ikut VA Assessment Test. Terus baru bisa ke Career Connect gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk udah ambil spesialis dev, terus nanti dikasih karir blueprint, bisa langsung ikutan magang gitu. Karena merasa udah punya portofolio nih, udah punya beberapa klien juga, udah pernah kerja klien juga gitu. Tetap akan mengikuti VA Assessment Test, terus ke Career Connect kalau memang berpotensi untuk magang-magang ya. Gitu. Kalau memang cocok nanti akan ke Career Connect. Seperti itu. Kalau eh, supaya apa? Supaya tetap tadi melihat apakah sudah sama kemampuannya. Tadi kan yang aku bilang, apakah sudah sejalan dengan beberapa mindset yang kita harapkan. Di sini yang toolsnya tadi, aku ubah di sini ada beberapa yang di ini ya, yang dinilai. Hmm, yang di sini. Nah, apakah sudah sesuai dengan uji kompetensi yang diharapkan? Udah lolos gitu di sini nih. Walaupun ikutnya yang spesialis. Nah, jadi bisa Mbak Dias kalau memang mau ikut, aku saranin sih ikutnya VAMC ya, supaya bisa sekalian bangun portofolionya Mbak Dias, Kak Dias, dan juga bisa ngikutin alurnya VAMC sampai ke magang dan paid contract gitu. Nah, ini ya untuk spesialisasi tadi, social media management, personal assistant, dan sales strategis. Gitu Kak Dias. Nah, kalau Kak Dias merasa udah, ya, Kak Dias bisa ini mengikuti, udah pernah ikut-ikut bootcamp, udah punya klien, misalkan udah pengalaman di klien, maunya ambil spesialisasi, itu boleh aja. Cuma nanti kita akan berlangsung di bulan Juni. Gitu. Seperti itu ya. Kalau masih mau menggali potensi, masih mau tahu bisa nggak ya aku di Canva gitu, bisa nggak ya aku di G-Suite, atau bisa nggak ya aku tadi di sini professional business rating aku gimana sih gitu, atau komunikasi aku gimana sih. Nah itu boleh lebih baik ikut VIMC dari awal gitu Kak Dias. Gitu ya. Karena nanti juga akan dibantu oleh karir blueprint nih. Jadi biar Kak Dias tahu niche-nya itu, mantapnya itu sebenarnya di mana sih gitu. Menurut karir blueprintnya Kak Dias tadi ya, yang di analisa itu nggak cuma kekuatan, tapi nanti ada minat individu, ada rekam pekerjaan juga. Nah, nanti bisa diarahkan, semakin diarahkan karir yang baik untuk Kak Dias. Gitu. Ini fungsinya ada personal career blueprint dari teman kreatif di program kita. Seperti itu. Semoga terjawab, Kak Dias. Ada lagi yang mau ditanya? Dari Mbak Hani, Mm-mm. eh, bisa digambarkan Mbak untuk VI assessment-nya seperti apa ya? Oke, VA assessment testnya ya. Tadi berarti di yang sini. VA assessment test. Nah, coba aku Seperti akan. apakah ujiannya gitu ya Mbak mungkin? Mm-mm. Oh, ujiannya. Wah, ini nanti kayaknya kita perlu sosialisasi lagi untuk yang spesialis ya. Mungkin kalau misalkan Kak Diah mau tahu tentang spesialis development program bulan Juni nanti. Tapi kalau untuk di virtual assessment testnya, itu nanti di tanggal, sejauh ini timelinenya adalah di bulan Juli nanti ya. Ini udah kelihatan ya Mbak Sela ya? Kelihatan-kelihatan. Nanti akan ada general assessment test, di mana kita akan tes itu di hari Sabtu, 2 hari ya, dan juga dua kali sehari, 18 Juli dan 25 Juli. Ini secara live Zoom. Nah, lalu ada juga spesifik assessment testnya, nanti mengerjakan salah satu pilihan dari spesifik tes. Ini berupa tugas, ya. Nanti teman-teman bisa submit dokumen di folder yang sudah disiapkan atau formulir yang nanti sudah disiapkan. Ini durasi waktunya mengerjakan pilihan untuk spesifik tes ini selama 8 hari. Lalu habis itu nanti akan dinilai oleh panitia dan asesor. Gitu ya. Ini untuk gambaran virtual assist
konten asesmen tesnya. Ini aku ada dokumennya juga, Mbak Sela. Coba boleh tunggu, aku dibuka. Bentar ya. Oke, aku jadi baru ingat Mbak, dulu pas aku mau daftar VACC juga Mm-mm. sebenarnya tuh menjalankan si assessment ini kan, cuman kayak secara tidak sadar gitu karena emang setelah ngisi apa namanya ngisi MBTI, ngisi gitu segala macam, terus emang kita dikasih pilihan soal kan mau ngerjain Mm-mm. yang mana nih dulu tuh kalau nggak salah desain terus sosial media sama apa gitu lupa. Ternyata Oke. tuh itu bisa milih ya, aku kayaknya ngerjain semuanya. Iya, iya, Mbak. Iya, Mbak. Nah, ini ya gambarannya mungkin. Coba aku ke sini. Belum terlihat ya? Nah, di sini Masih dia. loh, Nah, ini ya udah terlihat ya. udah terlihat. Oke, harapannya ya untuk yang tadi apa general assessment testnya, memang dirancang intensif, dilakukan selama 2 hari untuk ujian teori dan praktik sama wawancara. Jadi hari pertama tadi untuk administrasi foundation kita akan menguji ketelitian data, kemampuan riset, sama perencanaan strategis dan etika dasar. Jadi nanti lewat 18 Juli ini akan lewat Zoom. Nah, ini ada laporan GSIP, kayak teman-teman lagi tes BNSP mungkin ada yang pernah atau sertifikasi gitu. Nah, ini kan lewat Zoom ya. Lewat Zoom bisa ada laporan GSIP-nya, terus ada client brief dan action plan. Nah, di sini yang akan dinilai adalah di sini kalian. Nah, biar enak. Kemampuan analisis masalah atau problem statement. Nanti istirahat, kita ada jeda, terus kita akan bahas tentang remote mindset dan etik. Ini ada soal-soal pilihan, bagaimana pemahaman dan akurasi dalam menjawab beberapa pilihan ganda atau studi kasus etika kerja remote. Lalu ada business writing dan CS ya untuk customer service-nya ini. Bisa draft email penawaran tuh seperti apa sih gitu. Handling chat komplain tuh gimana sih gitu. Nah, di sini nanti akan dilihat kecepatan, detail, dan efektivitas dalam menyusun draft email atau penawaran. Lalu nanti ada interview session, wawancara, bagaimana penilaian karakter, integritas, dan cara berkomunikasi, serta problem solving mindset-nya teman-teman. Gitu. Lalu di hari kedua atau yang kedua kalinya gitu ya, untuk asesmen tesnya ini di 25 Juli, nanti akan ada penugasan gitu. Di sini ada review, paling ya review selama 15 menit. Lalu nanti teman-teman bisa pilih nih, ada Canva Mastery, ada landing page, ada AI Tools, ada kreatif. Ini nanti disubmit tugas-tugasnya. Seperti itu. Oke. Ya, materi hands-on, terus kita ada sesi wawancara dan ada titik kritis nilai pengujiannya. Nanti ini tentunya akan disampaikan sebelum kita melakukan VA assessment test. Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti gimana sih tesnya gitu, susah nggak ya gitu-gitu. Nah, nanti pasti seiring berjalannya kita selesai tadi di masa tunggu tadi akan disampaikan teknis-teknis untuk VA assessment testnya. Gitu, Mbak Hani. Ya, terima kasih Kak Dias. Oke, jadi semakin ini ya, emang kalau ikut dari awal ilmu yang kita dapatkan juga apa namanya lebih banyak ya Mbak. Apalagi setelah melihat gambaran asesmennya itu kalau kayaknya kalau lulus PA MC ini udah bawa segepok ilmu yang bisa di apa tawarkan untuk para klien gitu ya. Kalau Ya, kita bersendiri juga tentunya. ya, seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Nah, terima kasih Pak Mapar. Iya, sama-sama Mbak Hani. Itu. Atau udah cukup jelas ya. Tadi kesimpulannya secara ringkas adalah itu kita akan menjalankan program ini selama 7 bulan. Teman-teman akan belajar 7 bulan, tapi sudah include semua. Sudah include dengan bootcamp tadi, belajar skill yang baru, terus juga ada assessment testnya, dan juga akan ke VA sesi, Virtual Assistant Career Connect untuk matching magang dan matching ke klien-klien. Gitu, sebelum pada akhirnya nanti paid contract. Seperti itu, teman-teman. Kalau programnya terpisah, sebenarnya programnya terpisah, ya. Bisa aja teman-teman
Kalau virtual apa dari spesialis tadi ya, dari merasa sudah mumpuni menjadi spesialis, aku maunya ngambil spesialis aja deh, nggak mau start dari awal ikut bootcamp 2,5 bulan gitu ya Mbak Sela. Itu bisa aja, tapi biayanya kalau di total akan lebih besar gitu ya. Spesialis aja sama asesmen tes itu di angka 1,8 sampai 2 juta. Lalu nanti VACC-nya juga ada bayar lagi ya Mbak, karena kan berbeda gitu. Karir blueprintnya juga beda. Kalau mau pakai Asis Pro juga ada biayanya. Jadi kalau di total-total itu tidak tidak ini ya lebih 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 mahal lah dibanding tadi 4 juta dan skema cicilan yang diharapkan bisa meringankan teman-teman kalau mau fokus bergabung gitu. Seperti itu ya Mbak Sela ya. Betul, Mbak. Semoga banyak yang tercerahkan ya. Karena emang kemarin setelah share flyer tentang sosialisasi ini, banyak yang tanya, emang harus ngapain dulu? Kalau mau Hmm, jadi PA tuh, mau daftar gimana? Nah, caranya tuh ya masuk PMFC ini ya. Nanti iya. akan di apa dibuka dengan jelas, diberi skill-skill baru yang mungkin teman-teman yang mau switch karir juga atau sama seperti kita yang gap year tadinya jadi ibu-ibu sekarang pengen jadi karir profesional lagi gitu ya Mbak. Iya, betul. Betul, Mbak Sela. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan. Ada lagi nggak nih pertanyaannya, teman-teman? Atau mungkin sudah cukup Chat jelas sih ya? sudah nggak ada Mbak. Mm-mm. Oke. Nah, boleh kita foto bersama kali ya, Mbak Sela, untuk mengabadikan momen hari Boleh, ini. boleh, boleh. Kita tolong lagi Mbak ini ya. Boleh, boleh. Atau teman-teman ada yang mau Masih bergabung, masih ada bisa 24. di open kameranya. Oh iya. Oh iya, ini baru kita berdua yang open ya. Dan juga nih ada Kak Yunita. Iya, nggak apa-apa, Kak Dias. Ada apa? Oh, ada Bunda Dia, oke. Ada Bunda Rini, baik. Wah, ada Karya, Kak Fibiona. Baik, salam kenal lah ya semua ya. Oke, sudah siap? Dan ada tetangga-tetanggaku yang pembelajar. Ada Bunda Fristi, wah, tadi ada Bunda Alin juga. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Yuk, kita foto bersama dulu. Di kita hitung mundur ya. Ayo, ada Umi Syafa. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Mbak Sela dan Terima, teman-teman. terima kasih Mm-mm. Mbak Rini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Semoga semakin tercerahkan untuk segera daftar dan bergabung di PAMC 8 ya. Masih ada beberapa waktu lagi. Mungkin setelah Lebaran ada THR-THR bisa kita alokasikan untuk belajar gitu ya. Amin, amin. Iya, Semoga karena ini THR-nya banyak ngucur gitu. cukup sekali ya, Mbak. Jadi udah ikut Betul. VAMC tadi bisa langsung bergabung terus di teman kreatif gitu, di jalur alumninya teman kreatif gitu. Dan nggak menutup kemungkinan sering banget kalau nggak matching dengan beberapa talent-talent yang lagi belajar gitu ya. Memang kalau lagi belajar nggak disalurin sih. Setelahnya ya. Maksudnya alumni-alumninya gitu pasti akan ditanya lagi atau dilempar lagi ke grup tadi, grup-grup freelancer atau apa gitu ya. Mungkin ada juga yang misalkan talent kita nggak ada di Medan, tapi teman kreatif minta dicarikan Butuh. personal yang posisinya di Medan gitu, virtual assistant yang kegiatan atau mungkin lagi nge-build apa posisinya di Medan gitu ya, kliennya teman kreatif. Nah, itu pasti akan dilempar ke grupnya alumni dulu, alumni VAMC dulu, baru ke teman-teman freelancer gitu. Jadi benar-benar ini sih banyak manfaatnya gitu untuk ikutan VAMC ini ataupun yang join melalui WA community kita yang gratis tadi ya Mbak ya gitu. Jadi Oke. kalau bersungguh-sungguh dan langsung dapat klien, investasi ini tuh nggak lama, insya Allah bisa tutup modal. Cie. Asal niatnya satu, bersungguh-sungguh gitu ya. Jangan Iya hanya ya. asal FOMO. Udah ngerasain sendiri ya. Tiba-tiba Betul. jadi balik modal. Oke oke Mas Sela. Oke, terima kasih Mbak Rina atas
pemaparannya siang hari ini. Semoga teman-teman semakin tercerahkan dan langsung pada daftar. Mm-mm. Langsung aku tutup aja ya. Iya, boleh. Oh, Terima kasih, Mbak Mbak Rini Sela. ada kata-kata terakhir, kata-kata Waduh, serem banget nih kata-kata terakhir closing. ya. Enggak, maksudnya closing statement. Jadi mikir dulu. Oke, iya, makasih ya Mbak Sela. Mungkin teman-teman nanti kalau masih ada diskusi yang belum jelas bisa digunakan untuk diskusi ya, ruang tunggu itu, ruang tunggu peserta masih boleh Oh iya, tanya-tanya di sana juga. Dan nanti kalau misalkan memang masih ada pertanyaan atau ada yang belum jelas, itu bisa ngobrol di sana gitu. Atau mungkin Japri juga boleh ya, Allah colek-colek berkembang. gitu boleh. Atau Mm-mm. datengin ke rumahnya tadi yang para tetangga Mbak Rini itu juga Iya, boleh boleh, kok. boleh, boleh. Siap. Gitu. Baik, terima Oke, kasih untuk terima teman-teman. kasih. Semoga lancar ibadahnya, puasanya, Mbak Oke, Sela juga. Maaf lahir dan batin ya. Sampai jumpa di oke. kelas-kelas selanjutnya. Iya, Terima kasih. terima kasih Mbak Rini. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Saya selaku moderator juga mohon maaf lahir batin. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Lebaran juga ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.